Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Akira yang rilis di tahun 2016. Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis tangguh yang tak sengaja terlibat dengan kejahatan yang dilakukan oleh 4 petugas polisi korup. Apakah dia berhasil terlepas dari masalah tersebut? Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah daerah bagian barat India, tepatnya di kota kecil bernama Jodhpur, seorang gadis kecil bernama Akira kala itu sedang menunggu ayahnya yang merupakan seorang guru dari anak-anak tunawicara. Sang ayah juga mengajari Akira bahasa isyarat dan kesederhanaan dalam hidup, yang nantinya jika ia sudah besar nanti, ia bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan. Akira merupakan anak kedua dan memiliki seorang kakak lelaki bernama Ajay. Di suatu hari ketika ia sedang menunggu bus sekolah, ada 2 orang pemuda datang dan langsung melemparkan air keras ke wajah seorang gadis. Dan tak berapa lama kejadian itu pun diketahui oleh pihak kepolisian. Akira yang sedari awal melihat kejadian tersebut kemudian memberitahukan polisi akan siapa pemuda yang melakukan penyiraman itu. Namun tanpa disangka, karena kesaksian yang ia berikan, ia malah mendapatkan perlakuan yang kasar dari para kawanan pemuda. Setelah kejadian pahit yang dialami Akira, ayahnya memutuskan untuk memasukkannya ke sebuah perguruan bela diri, yang nantinya jika ada orang yang akan melukainya lagi, Akira bisa membela diri dan melakukan perlawanan. Di suatu momen ketika ia sedang berjalan bersama sang ayah, ia melihat para kawanan pemuda yang menyerangnya kemarin sedang menggoda seorang gadis. Tanpa pikir panjang, Akira meminta izin kepada sang ayah untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Dan alhasil mereka pun mendapatkan beberapa pukulan yang sangat telak. Tak hanya sampai di situ saja, seorang pemuda tiba-tiba mengeluarkan air keras dari bawah jok motornya dan hendak menyiramkannya ke wajah Akira. Namun tanpa disangka, hal itu malah berbalik dan mengenai wajahnya sendiri. Akibat insiden tersebut, Akira kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun kemudian dimasukkan ke pusat rehabilitasi anak dan dihukum selama 3 tahun lamanya. Scene kemudian berganti 14 tahun kemudian. Akira yang kini tumbuh menjadi wanita tangguh saat itu sedang berdoa di depan foto ayahnya yang telah tiada. Sebelum ia pergi ke kampus, sang ibu mengatakan jika kakaknya Ajay meminta mereka untuk tinggal bersamanya di Mumbai dan sekaligus untuk melanjutkan pendidikan Akira ke tempat yang lebih baik. Singkatnya mereka pun menerima tawaran itu dan sesampainya di sana, Ajay kemudian membawa Akira ke sebuah kampus bernama Holy Cross. Di sisi lain kita juga dikenalkan oleh istri Ajay yang bernama Silva dan adiknya yang bernama Sid. Di kampus Holy Cross, kehadiran Akira ternyata disambut baik oleh Tuan Rektor yang sudah kenal baik dengan Ajay. Akira meminta selama ia berkuliah di sana, ia akan tinggal di asrama kampus agar tidak memberatkan Ajay. Namun saat itu semua kamar asrama telah penuh dan hanya menyisakan 1 kamar bekas seorang mahasiswi yang tewas bunuh diri. Akan tetapi hal itu tidak membuat Akira takut. Dengan yakin ia memilih kamar tersebut walau harus tinggal seorang diri. Di sisi lain ketika ia sedang menuliskan registrasi pendaftaran, ada seorang mahasiswi yang datang membuat laporan akan kehilangan ponselnya. Namun tampaknya kasus kehilangan seperti itu sudah sering terjadi belakangan ini, sehingga membuat pengawas merasa geram dan menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati. Di tempat lain kita dikenalkan dengan inspektur polisi bernama Govind Rani yang kala itu sedang bersama ketiga orang rekannya. Di sana Govind tampak sedang menggunakan sembako terlarang yang membuat salah satu anggotanya bernama Manik menjadi gelisah. Untuk membalas kegelisahan tersebut, Govind kemudian melajukan mobil yang dikendarainya ke arah kumpulan tunawisma dengan sangat kencang.
Namun sebelum mobil tersebut menabrak mereka, Govin langsung melakukan rem mendadak dan sekaligus menegaskan kepada Manik jika dirinya masih dalam keadaan sadar. Keesokan harinya, tampak Akira telah mengikuti proses belajar mengajar bersama para mahasiswa lain. Namun tak berselang lama, beberapa orang yang diketuai oleh mahasiswi bernama Nikki datang dan mengajak mereka semua untuk pergi mengikuti demo. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Akira beranjak dari tempat duduknya. Ia tetap mendengarkan sang dosen dan melanjutkan proses belajar walau hanya seorang diri. Sikap Akira yang seperti itu ternyata membuat Nikki dan kelompoknya menjadi kesal, dan dari sinilah mereka pun mulai mencari gara-gara dengan Akira. Namun walaupun begitu, Akira tidak menanggapinya dengan serius. Terlebih lagi, ia tidak mau melakukan keributan yang ujung-ujungnya bisa membuat malu nama kakaknya. Di malam hari ketika Govin dan Manik sedang menjalankan tugas, tak sengaja mereka menabrak seorang pria tua yang merupakan profesor di kampus Holy Cross. Namun bukannya meminta maaf, Govin malah menyalahkan profesor tersebut yang tidak bisa berkendara dengan baik. Dan bukan hanya itu saja, ia juga menampar sang profesor dengan sangat keras. Yang alhasil karena insiden tersebut, sang profesor kemudian mendatangi kantor polisi untuk mengajukan pengaduan. Namun karena polisi yang berjaga saat itu tidak menanggapinya dengan serius, akhirnya kasus itu semakin besar dan melibatkan semua mahasiswa yang tidak terima dengan perlakuan kepolisian. Di keesokan hari, para mahasiswa mulai melakukan demo besar-besaran dan selanjutnya mereka berencana menyampaikannya kepada komisaris. Akan tetapi sebelum hal tersebut terjadi, Govin memerintahkan Manik untuk membubarkan para mahasiswa dengan cara paksa. Yang pada akhirnya Manik pun melepaskan tembakan peringatan yang membuat semua mahasiswa yang ada di sana berhamburan meninggalkan tempat duduknya. Setelah merasa jika semuanya sudah aman, Manik melihat ada satu mahasiswi yang tidak beranjak dari tempat duduknya. Dan tentu saja itu adalah Akira. Dengan langkah yang sangat berani, Akira mengambil laporan tuntutan dan memberikannya kepada komisaris. Scene kemudian berganti dan memperlihatkan Govin yang saat itu sedang bersama Manik, Buparao, dan Rajeswar. Kala itu mereka sedang membahas masalah demo dan mempersiapkan beberapa jawaban untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan komisaris kepada mereka. Namun tak berselang lama ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang dan menabrak tumpukan batu yang ada di depan mereka. Dengan kecepatan yang melebihi batas seperti itu, Govin yakin jika pria tersebut sudahlah tewas. Dan mengingat jika TKP itu bukanlah daerah kerja mereka, Govin kemudian menghubungi inspektur polisi yang bertanggung jawab akan wilayah tersebut. Namun sebelum panggilannya tersambung, Manik yang memeriksa bagasi mobil sangat terkejut karena melihat koper berisi uang yang diprediksi jumlahnya sampai 150 miliar. Hal itu jelaslah membuat Govin berubah pikiran. Ia pun berencana mengambil uang tersebut dan akan menyelesaikan masalah kecelakaan itu dengan caranya sendiri. Akan tetapi di saat mereka hendak memindahkan uang tersebut, supir yang mereka anggap telah tewas tiba-tiba saja terbangun dan memanggil mereka. Yang alhasil Govin yang tak punya pilihan lain kemudian mengambil dongkrak dan memukul supir itu hingga ia pun tewas. Scene kemudian berganti dan memperlihatkan Govin sedang bersama seorang wanita bernama Maya. Kala itu Govin sedang melihat berita di televisi tentang kasus kecelakaan yang terjadi di sekitaran kota Mumbai. Dan bersama dengan itu ia juga menelpon Manik dan membicarakan rencana mereka terkait uang yang mereka temukan sebelumnya. Namun disinilah awal masalah kemudian muncul. Diam-diam ternyata Maya merekam semua percakapan Govin dengan sebuah handycam yang ia miliki. Ia yang sadar jika Govin telah mencuri uang dengan jumlah yang cukup banyak, mulai merencanakan ide gilanya bersama kedua temannya yang ia temui di sebuah kafe yang terletak dekat dengan kampus Holy Cross. Akan tetapi mengetahui jika target mereka adalah seorang inspektur polisi, kedua teman Maya langsung menolak ide tersebut.
Mereka memilih pergi dan menghindari masalah yang bisa berakibat fatal. Maya yang menjadi putus asa kemudian memutuskan pergi dari kafe tersebut. Namun tanpa ia sangka, handycam yang ia simpan sebelumnya ternyata telah hilang dicuri. Dan ia pun teringat dengan beberapa mahasiswa yang juga baru keluar dari kafe tersebut. Di kampus Holy Cross sedang diadakan pertemuan tahunan yang dilakukan oleh Tuan Rektor dan para mahasiswa. Di sana juga berkumpul para siswa yang merupakan penyandang disabilitas. Setelah rektor menyampaikan kata sambutan, ia pun mempersilahkan Akira mewakili mahasiswa untuk menyampaikan beberapa kata pidato. Namun di saat Akira ingin menyampaikannya, Nikki seketika mencabut saklar mic yang membuat Akira tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Akira yang tidak kehabisan akal kemudian turun dari podium dan menyampaikan pidatonya dengan bahasa isyarat, yang akhirnya ia pun mendapatkan tepukan hangat dari semua orang yang berada di sana. Setelah acara tersebut selesai, lagi-lagi Nikki yang tidak senang dengan kelakuan Akira membawa beberapa temannya untuk memberikan pelajaran kepadanya. Namun hal itu menjadi kebalikan untuk mereka, yang ternyata Akira bukanlah orang lemah yang mereka sangka. Dengan melayangkan beberapa pukulan telak, Akira membuat mereka terdiam dan tidak bisa melakukan apapun. Di kantor polisi, Govin seketika terkejut karena mendapatkan panggilan dari seseorang yang mencuri handycam Maya. Orang tersebut memutar rekaman percakapan Govin dengan Manik, dan hal itu membuat Govin menjadi sangat marah dan memutuskan untuk menemui Maya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, panggilan yang datang kepadanya ternyata terdaftar atas nama mahasiswi tingkat 1 yang ada di kampus Holy Cross. Govin kemudian memerintahkan Buparau untuk melacak mahasiswi yang memiliki nomor tersebut. Akan tetapi, sesampainya ia di sana, Buparau pun mengetahui jika mahasiswi yang dimaksud adalah korban pencurian yang kehilangan ponselnya. Dengan begitu, mereka pun terpaksa harus menemui Maya untuk mendapatkan keterangan. Maya pun akhirnya mengakui akan perbuatannya yang kala itu ingin memeras Govin bersama kedua orang temannya yang ia temui di sebuah kafe. Belum sempat Maya menyebutkan nama kafe itu, Govin yang sangat marah tak sengaja memukulnya sampai ia pun terjatuh. Yang pada akhirnya Maya pun tewas karena benturan keras yang terjadi di kepalanya. Untuk mengalihkan penyelidikan, Govin kemudian menggantung Maya dan membuatnya seolah-olah ia tewas karena bunuh diri. Di sisi lain, kasus tersebut kini ditangani oleh inspektur wanita bernama Rabia. Rabia yang ditemani Manik melakukan pemeriksaan TKP menemukan beberapa kejanggalan akan kematian Maya. Di mana di wajah Maya terdapat beberapa bekas pukulan dan tetesan air mata yang telah mengering. Sehingga ia pun menyimpulkan jika kematian Maya bukanlah bunuh diri, melainkan sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh 3 atau 4 orang. Tak berapa lama seorang petugas kartu kredit datang dan memberikan riwayat tagihan akan kartu kredit yang dimiliki Maya selama ini. Dari daftar tagihan tersebut, Rabia kemudian melakukan beberapa penyelidikan, yang pada akhirnya ia pun sampai ke sebuah kafe yang dikunjungi Maya sebelum kematiannya. Dari sana, Rabia berhasil mendapatkan informasi akan keberadaan Maya dengan 2 orang temannya dan juga laporan kehilangan handycam tersebut. Yang pada akhirnya setelah mendapatkan alamatnya, ia pun segera memerintahkan Manik untuk menjemput mereka. Akan tetapi hal itu jelaslah sia-sia. Manik yang pergi bersama Buparau dan Rajeswar mengatakan jika kedua orang yang dimaksud telah melarikan diri saat mereka membawanya menuju kantor. Di sisi yang berbeda, Akira yang baru saja kembali ke asrama terlebih dahulu menemukan sebuah tas tergeletak di depan pintu kamarnya. Ia kemudian membawa tas tersebut dan setelah ia mengeluarkan isi di dalamnya, ia pun melihat beberapa alat elektronik termasuk handycam kepunyaan Maya. Ketika ia berpikir dari mana benda tersebut berasal, Rajeswar bersama Buparau tiba-tiba masuk tanpa sepengetahuan dirinya. Melihat jika di sana terdapat sebuah handphone dan handycam yang di dalamnya terdapat video percakapan Govin, mereka pun menyangka jika orang yang melakukan panggilan tersebut adalah Akira.
Govin mengatakan jika saat ini hal yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah membunuh para saksi mata untuk menghilangkan barang bukti. Singkatnya, dini hari mereka pun membawa Akira dan dua pemuda rekan Maya ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Ketika Manik telah membunuh salah seorang pemuda, tiba-tiba saja Govin menelpon dan memberitahukan akan kesalahan yang mereka lakukan. Namun karena baterai ponsel yang dimiliki Manik telah habis, percakapan mereka kemudian terputus. Dan kebetulan saat itu Rajeswar maupun Boparau juga tidak membawa ponsel. Manik pun memutuskan mencari sebuah kedai agar dapat melakukan panggilan kepada Govin. Selanjutnya setelah panggilannya terhubung, Govin menjelaskan jika mereka telah menangkap gadis yang salah. Karena ponsel curian yang digunakan untuk melakukan panggilan ancaman kepadanya sebenarnya sudah hilang sebelum Akira datang ke kampus tersebut. Dan karena pada saat itu Manik mengatakan jika mereka telah membunuh satu orang dari mereka, Govin pun terpaksa memerintahkan untuk membunuh keduanya. Akan tetapi saat mereka hendak kembali ke tempat tersebut, tiba-tiba saja mobil yang dibawa mereka mengalami kerusakan. Yang pada akhirnya Boparau menggunakan sebuah sepeda agar dapat menghubungi Rajeswar dengan walkie-talkie yang ia miliki. Setelah tersambung, Rajeswar yang kini mengetahui perintah selanjutnya segera melepaskan tembakan. Namun saat dia ingin menembak Akira, peluru yang ia gunakan ternyata sudah habis. Yang pada akhirnya di saat ia lengah, Akira pun berhasil menyerangnya dan melepaskan borgol dengan kunci yang terjatuh dari saku Rajeswar. Malam hari, Akira telah sampai di kediaman Tuan Rektor. Ia pun menceritakan hal yang baru saja ia lalui mulai dari penemuan tas sampai pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian. Setelahnya, Tuan Rektor kemudian menelpon temannya yang merupakan seorang pengacara dan mereka pun berjanji untuk bertemu di kampus pukul 7 pagi besok. Mengingat jika keadaan saat itu belumlah aman, Akira memutuskan pergi mencari tempat lain demi keselamatannya. Namun ketika ia sedang beristirahat, ia tak sengaja melihat Nikki dan teman-temannya. Akira kemudian menemuinya dan bertanya apakah Nikki yang meletakkan tas asing tersebut di depan kamarnya. Dan di saat mereka melakukan perdebatan, Rajeswar tiba-tiba saja datang dan langsung membawa Akira ke kantor polisi. Di sana Govin mengatakan jika mereka tidak bisa membunuh Akira saat ini karena bagaimanapun penangkapan yang dilakukan oleh Rajeswar diketahui oleh Nikki dan mahasiswa yang lain. Sehingga ia pun harus melakukan rencana lain untuk dapat menyingkirkan Akira. Keesokan pagi, Tuan Rektor yang hendak menemui Akira di kamarnya melihat jika Akira tidak berada di sana. Ia kemudian menghubungi Ajay untuk menanyakan keberadaannya. Namun sama seperti dirinya, Ajay juga tidak mengetahui di mana Akira saat ini. Di tempat lain, kejadian malang kini menimpa Akira. Saat ini, Govin ternyata mengirimnya ke pusat rehabilitasi orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Dibantu dokter dan semua pegawai yang ada di sana, Akira kemudian diberi serangan kejutan dan suntikan yang membuat dirinya lemas tak berdaya. Setelahnya ia pun dipindahkan ke kamar jeruji seorang diri. Namun hal tersebut diketahui oleh teman Sid yang saat itu sedang melakukan tugas relawan di sana. Mereka pun langsung mengabari Sid dan menyuruhnya untuk segera datang. Sesampainya di sana, Sid dan keluarga Akira tak percaya dengan apa yang mereka lihat, sehingga mereka pun menanyakan sebabnya kepada Rajeswar dan juga dokter. Rajeswar kemudian menjawabnya dengan penuh kebohongan. Ia mengatakan jika malam kemarin Akira telah menyerangnya tanpa sebab apapun. Terlebih lagi saat ini Akira selalu berhalusinasi dan mengatakan jika dirinya hendak dibunuh oleh 4 anggota polisi. Scene kemudian berganti, di mana saat itu diperlihatkan Inspektur Rabia tengah mengunjungi kediaman Tuan Rektor. Rabia membawa beberapa barang bukti terkait pencurian handycam kemarin. Yang pada akhirnya melalui kamera CCTV, ia pun berhasil mengetahui pelaku penculikan yang sebenarnya adalah Ana, putri rektor itu sendiri. Dan akhirnya disinilah sebuah fakta terungkap.
Suatu hari Tuan Rektor tak sengaja menemukan sebuah tas di lemari Ana yang isinya adalah barang-barang milik mahasiswa yang dilaporkan hilang. Mendapati jika putrinya adalah seorang pencuri, ia pun mulai melakukan cara agar nama baiknya tidak ikut tercoreng. Ia memutuskan meletakkan tas tersebut di depan kamar Akira, karena pada saat itu hanya Akira lah yang masih berada di asrama. Awalnya ia ingin mengkambing hitamkan Akira dan menyelesaikan masalah tersebut di keesokan pagi. Namun ia tak menyangka jika semuanya akan terjadi seperti ini. Ana juga mengakui jika dirinya lah yang melakukan panggilan ancaman kepada Govin terkait video percakapannya di handycam Maya. Sementara di sisi lain, Akira yang kini berteman dengan salah satu pasien bernama Rani memintanya membebaskannya dari tempat tersebut. Diam-diam Rani mengambil kunci kamar jeruji tanpa sepengetahuan dari para penjaga. Yang pada akhirnya setelah Akira terbebas, ia pun langsung menghajar penjaga dengan sangat brutal. Dan selanjutnya mereka pun pergi dari tempat tersebut. Akira yang merasa tertekan dengan tuduhan jika dirinya mengidap gangguan jiwa, berinisiatif menemui sang dokter. Ia meminta agar dokter tersebut ikut bersamanya dan menjelaskan kepada semua orang akan kebohongan yang mereka lakukan. Belum sempat Akira membawanya pergi, tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi yang disangkanya adalah Rajeswar dan kelompoknya. Namun ternyata itu adalah Inspektur Rabia. Merasa gagal karena tidak bisa membawa dokter tersebut, Akira memutuskan menemui Rajeswar. Yang akhirnya ia pun berhasil menyekap Rajeswar di sebuah bangunan tua yang berada di belakang kampus Holy Cross. Setelah membuat Rajeswar tidak berdaya, Akira mengatakan jika permintaannya hanya satu. Ia ingin Rajeswar mengatakan kepada semua orang jika tuduhan yang mereka lakukan kepadanya adalah kebohongan. Hal itu harus disampaikan Rajeswar di acara tahunan kampus yang diadakan besok pagi. Selanjutnya Akira menggunakan ponsel Rajeswar dan mengabari Sid terkait acara besok. Namun tanpa ia ketahui, ternyata panggilan yang ia lakukan telah disadap oleh Govin, yang pada akhirnya Govin pun mengetahui keberadaan dirinya. Di tempat lain, Rabia telah berhasil mengumpulkan semua barang bukti terkait keterlibatan Govin, Manik, Rajeswar, dan Buparau akan pembunuhan yang mereka lakukan. Termasuk pencurian uang 150 miliar yang terjadi di jalanan sepi kemarin. Semua bukti tersebut diserahkan kepada komisaris, yang akhirnya komisaris pun memerintahkan untuk segera menangkap mereka. Singkatnya, acara tahunan kampus pun digelar. Akira memerintahkan Rani untuk melihat apakah Tuan Rektor dan keluarganya sudah berkumpul di acara tersebut. Namun ketika Rani sudah memastikannya, keberadaannya ternyata diketahui oleh Manik yang diam-diam sudah berada di tempat itu. Manik kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Govin, dan tanpa buang-buang waktu, Govin kemudian melepaskan tembakan tepat di kepala Rani. Dan selanjutnya mereka pun segera mengejar Akira. Singkatnya, setelah melakukan aksi tembak-menembak, Akira yang tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyerang terpaksa harus merelakan dirinya untuk dieksekusi oleh mereka. Namun belum sempat hal itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar, yang ternyata itu adalah Rabia bersama timnya. Dengan membawa semua barang bukti dan perintah penangkapan dari komisaris, Rabia meminta Govin untuk segera menyerah dan memberikan senjata mereka. Akan tetapi hal lain yang tidak diinginkan tiba-tiba saja terjadi. Rabia mendapatkan telepon dari komisaris agar melepaskan Govin dan yang lainnya. Hal itu terjadi karena pria yang mereka bunuh di jalanan sepi kemarin adalah adik kandung dari pemimpin partai penguasa di negara India bagian utara. Sehingga jika berita pembunuhan itu tersebar, kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih besar dan memakan banyak korban. Karena hal itu, komisaris pun tak punya pilihan lain dan membiarkan Govin untuk mengurus Akira dan membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Rabia yang tidak bisa berkata apa-apa sebenarnya tidak tega melihat nasib Akira. Namun ia juga tak punya kuasa untuk membelanya.
Yang pada akhirnya ia pun pergi dari sana sambil membawa senjata Govin yang sebelumnya sudah ia amankan. Belum jauh ia pergi dari sana, ia tak menyangka jika Govin dan ketiga polisi lainnya akan tewas di tangan Akira yang sudah tidak bisa membendung kemarahannya lagi. Akira yang sadar akan permintaan komisaris merelakan dirinya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa demi menjaga kedamaian negara. Di akhir film, Rabia mewakili seluruh anggota kepolisian memastikan pembebasan Akira tanpa melibatkannya dengan kasus apapun. Selanjutnya, Akira mendedikasikan dirinya menjadi seorang guru kepada anak-anak penyandang disabilitas seperti yang dilakukan ayahnya dahulu. Dan bersamaan dengan kebahagiaan yang dirasakannya, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.